Beli dulu baru jual, jual dulu baru beli, tergantung harganya mau gerak ke arah mana. Tagline kami adalah level up your trading strategy. Nggak wait and see, tapi semuanya bisa jadi potensi as. Ini sedikit teaser nih ya. Weh, mungkin nggak efek asing? Halo Sobat IDX, kembali lagi bersama saya Ruli dari Indonesia Stock Exchange. Selamat datang kembali di IDX Talks. Hari ini kita mau belajar lagi nih satu produk instrumen yang terbaru dari Bursa Efek Indonesia yang namanya Single Stock Futures atau mungkin Sobat IDX sudah kenal sebagai SSF gitu ya. Nah, sudah hadir bersama saya hari ini Mas Pierre. Halo, selamat datang Mas Pierre. Halo, selamat siang Mas Ruli. Oke, boleh kenalan sedikit Mas, mungkin Mas, biar Sobat IDX bisa lebih kenal. Boleh. Perkenalkan Sobat IDX, nama saya Pierre. Saya dari pengembangan bisnis Bursa Efek Indonesia. Dan hari ini excited banget untuk sharing terkait dengan single stock futures kepada Sobat IDX. Oke, kita langsung aja nih Mas untuk belajar soal SSF. Yang pertama nih dari awal dulu nih biar Sobat IDX lebih kenal lagi Mas. Sebenarnya SSF itu sebenarnya produk apa sih Mas? Oke. Nah, kalau single stock futures, kalau sebenarnya kita bahasa Indonesianya, Mas, itu adalah kontrak berjangka saham, gitu ya. Jadi underlying-nya atau efek yang mendasarinya adalah saham. Jadi ini produk turunan dari saham. Nah, terus fungsinya apa? Gitu kan ya. Nah, produk ini menariknya adalah produk ini kalau dipakai oleh investor ini bisa untuk mengunci harga beli dan harga jual di masa yang akan datang. Sederhananya seperti itu, Mas. Jadi sebenarnya produk ini sangat simple gitu ya. Kalau orang bilang, aduh produk turunan itu ribet gitu ya. Enggak gitu ya. Nanti saya jelasin mekanisme untuk transaksinya juga sangat mirip dengan saham gitu ya. Cuman bedanya apa? Karena saya sebagai investor misalkan saya bisa ngunci harga, berarti apa? Saya sebagai investor ketika saham itu kan harganya selalu gerak kan, naik turun kayak gitu. Selisih dari pergerakan harga itu bisa menjadi potensi keuntungan buat investor. Mau harganya lagi naik, saya punya potensi cuan. Mau harga lagi turun, saya juga bisa potensi cuan di sini gitu loh. Jadi memang hanya selisih dari harganya itu yang bisa menjadi keuntungan. Itu Mas Ruli untuk sederhananya ya gitu ya. Sederhana ya. Tadi mungkin saya boleh pegang kata kuncinya itu kontrak gitu Mas ya. Berarti produk ini diterbitkan oleh siapa Mas? Sebenarnya. Nah ini juga hal yang cukup menarik juga ya. Iya. Jadi produk ini jangan khawatir dari Sobat IDX gitu ya. Produk ini yang menerbitkan adalah Bursa Efek Indonesia. Oh oke, Gitu. bursa. Karena kan kalau misalkan kita compare dengan produk lain gitu ya. Kalau saham penerbitnya berarti emiten. Kan gitu. Kemudian structure warrant misalkan ini adalah dari sekuritas. Nah, untuk single stock futures ini penerbitnya adalah Bursa Efek Indonesia. Spesifikasinya standardized, kita bikin semuanya satu sama lain sama, juga direview dan diberikan izin juga oleh OJK gitu. Jadi memang kita prosedurnya sangat govern di sini untuk penerbitannya. Oh oke. Apakah sama dengan saham atau ETF yang listing gitu Mas di bursa Mas? Iya, betul sekali. Nah, produk ini untuk bisa didagangin di bursa kan dia harus tercatat dulu gitu ya. Tercatat. Saham dicatatin di bursa, kita perdagangan di bursa sama gitu ya. Untuk futures, single stock futures ini dicatatkan di bursa, ada di online trading dari teman-teman, bisa didagangin juga langsung gitu sih. Ini berarti si SSF itu punya jatuh tempo dong Mas ya? Punya jatuh tempo. Jadi waktu selesai, waktu jatuh temponya sudah tiba, itu mekanisme penyelesaiannya gimana tuh Mas? Oh oke. Nah iya betul Mas. Jadi kalau bedanya nih ya, mungkin bedanya saham sama single stock futures, saham itu kan selama perusahaannya masih ada dan perusahaannya masih tercatat di bursa, itu teman-teman bisa hold aja sahamnya kan gitu kan. Mungkin jangka waktunya bulanan, tahunan yang kayak gitu. Tergantung preferensi masing-masing ya. Betul, yang kayak gitu kan saham. Nah, tapi karena single stock futures sebagaimana layaknya mungkin di futures di best practice global gitu ya. Pasti ada jatuh temponya. Oke, Gitu. sesuai Jadi, kontraknya ya. Sesuai kontrak. Karena kan kita ngunci harga kan gitu kan. Ngunci harganya berapa lama. Nah, kita ada tiga jenis nih, 3 jenis waktu gitu ya, 3 jatuh tempo. Yang 1 bulan, yang 2 bulan, atau yang 3 bulan. Oh, paling panjang hanya 3 bulan? 3 bulan gitu. Oh, Jadi ini memang untuk jangka waktu yang pendek gitu ya. Gitu. Bukan untuk yang dibeli terus ditahan sampai anak cucu kayak gitu. Gitu. Jadi memang benar-benar kita manfaatkan
waktu yang siklus yang pendek-pendek itu buat trading gitu ya. Nah, pertanyaan Mas relate banget dan pasti sobat IDX juga penasaran. Kalau jatuh tempo, barang saya hilang nggak? Uang saya kemana? Yang kayak gitu kan. Nah, jawabannya adalah single stock future ketika jatuh tempo, maka si SSM-nya akan hilang dari posisi rekeningnya nasabah. Tapi dananya tidak hilang. Posisi terakhirnya nasabah posisinya lagi untung atau rugi, yang kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan posisinya untung ya dana yang keuntungan itu ya akan balik lagi ke dana RDN atau rekening RDN teman-teman gitu ya. Kalau misalkan posisinya mungkin pas lagi jatuh tempo, posisinya rugi, ya sisa dana itu nggak akan hilang gitu loh, akan balik lagi ke RDN gitu. Nah, yang menarik adalah dan sering paling ditanyakan adalah kalau saya itu bisa jual beli atau harus nunggu sampai jatuh tempo. Nah, ini menarik nih. Jawabannya adalah mau intraday trading, baru beli 5 menit kemudian jual, atau baru jual 5 menit kemudian beli, mau ditahan harian, mau ditahan mingguan, atau 1 bulan sampai jatuh tempo misalkan, itu bebas gitu. Buat kadang kan kalau misalkan kita lihat pergerakan harga harian yang kayak gitu, mau saya tradingin aja terus nih naik turun gitu kan, itu silakan bisa dalam gitu. Jadi nggak harus jatuh tempo, nggak nunggu jatuh tempo gitu. Capital gain kan berarti kan kita ada dapat capital gain gitu di situ. Capital gainnya bahkan bisa terbalik nih, saya jual dulu nih naik, yang kayak turun misalkan kayak gitu, saya beli balik. Nah itu selisihnya keuntungan yang kayak gitu sih. Jadi mantep banget buat trader yang mau manfaatin potensi pergerakan harga. Ini emang didesain khusus untuk itu. Pergerakan harga dalam waktu sebenarnya hitungannya cukup singkat Mas ya, 3 bulan ya. Terus kalau investor pemula, ini nih pertanyaan menarik nih Mas. Berarti sebenarnya lebih cocok disebut trading nggak sih Mas dibanding investasi untuk di SSF? Betul, sebenarnya adalah lebih tepatnya kalau biasa kan kalau kita etimologinya kan kalau trading itu kan jangka pendek gitu ya. Kalau investasi itu buy and hold gitu ya. Tapi kalau mungkin secara kamus biasanya investasi itu adalah kan kita mengeluarkan sejumlah dana untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Sebenarnya itu hanya bagi istilah aja ya sebenarnya kayak gitu. Tapi benar kalau misalkan kita mengikuti istilah yang berlaku di masyarakat saat ini, ya trading sebenarnya, karena kan kita jual beli secara jangka waktu yang singkat gitu sih, gitu Mas. Jangka waktu yang singkat, malah ya cuma 3 bulan ya kalau kita banding sama investasi yang biasa dijadikan untuk tujuan keuangan yang dalam jangka waktu berapa tahun lagi, berarti sebenarnya nggak cocok juga ya. Dibandingkan produk futures yang biasa kita kenal mungkin iklannya ada di mana-mana gitu Mas. Bedanya si SSF ini dengan futures yang lain yang biasa kita kenal itu apa Mas? Nah, ini juga salah satu contoh yang menarik. Kata kuncinya adalah perlindungan investor, Mas. Perlindungan investor. Kita tahu bahwa yang paling penting buat investor apa? Pertama adalah saya kalau untung atau rugi itu ngitungnya gimana sih? Kan pasti kayak gitu kan ya? Betul. Gitu. Saya untung sekian nih. Bener nggak sih saya untung sekian, saya rugi sekian? Atau saya sebenarnya diapain yang kayak gitu kan sebenarnya kan? Untung rugi. Kemudian yang kedua adalah rekening. Dana saya itu aman atau enggak? Dana saya disimpan di mana gitu ya. Untuk menjawab itu Mas, pertama untung rugi, siapa yang ngitung? Untung rugi yang menghitung adalah ini si Clearing Penjaminan Efek Indonesia, KPI. Jadi ID Clear ya. ID Clear kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalau di saham udah transaksi clearingnya di mana? Di ID Clear kan, di KPI gitu kan. Gitu. Nah, di sini KPI juga berfungsi untuk mengclearingkan produk single stock futures maupun yang index futures yang kayak gitu ya. Itu KPI. Jadi mereka mengclearing dan juga menjaminkan. Jadi totally aman. Dan KPI itu kan pihaknya adalah independen ya di sini. Jadi dia bebas dari conflict of interest, dari berapa untung dan siapa yang untung kan gitu kan. Gitu. Jadi investor pastinya sangat dilindungi gitu ya, karena di sini adalah produknya SRO dan SRO itu sebagai regulator dan juga pihak yang netral di sini. Gitu. Kemudian yang kedua Mas, terkait dengan rekening dana. Dana nasabah itu disimpan di rekening masing-masing atas nama investor. Gitu. Mirip kayak RDN gitu ya. Ketika kita mau transaksi saham kan kita setor dana ke RDN, pas setor kelihatan nih sobat IDX, nama sobat IDX kan gitu kan gitu ya, gitu. Nah, di sini juga sama gitu. Jadi sobat IDX bisa pakai RDN sekarang gitu ya. Dan juga nanti untuk dana ada yang nanti disebut sebagai margin gitu ya. Dananya juga disimpan atas nama
investor masing-masing rekeningnya rekening apa? Rekeningnya Kustodian Sentral Efek Indonesia. Oh, tetap di KSEI ya. Di KSEI, yang mana KSEI itu kan SRO juga gitu ya. Hmm. Jadi dananya tidak tercampur dengan dana di sekuritas atau dananya nasabah lain. Nggak ada, benar-benar atas nama nasabah dan nasabah berhak atas dana tersebut gitu. Jadi aman gitu untuk segregasi. Oh, oke. Jadi diterbitkan oleh bursa dan untung ruginya dihitung oleh KPEI dan semuanya itu disimpan oleh KSEI. Kurang lebih seperti itu ya Mas ya? Betul. Oke. Kalau gitu nih Mas, dibandingkan dengan saham yang mungkin Sobat IDX jauh lebih kenal soal saham nih dibanding produk-produk yang baru nih Mas. Dibandingkan dengan saham, emang kelebihannya si SSF sendiri apa sih Mas gitu? Nah, pertama kita bahas dulu kesamaan gitu Kesamaan, ya. oh boleh. Kesamaan. Satu saham, satu lagi kontrak saham gitu ya. Mirip gitu ya. Dan beneran Mas, mirip gitu ya. Jadi mekanisme perdagangannya mirip. Kalau saham kan kita beli, harga naik, kita jual. Ya. Kan gitu kan ya. Cuan kan gitu kan ya. Kalau beli, harga belum gerak kemana-mana ya saya hold dulu yang kayak gitu kan. Kalau turun juga saya hold dulu deh, harap naik yang kayak gitu. Nah di single stock futures di SSF itu juga kayak gitu. Saya mau kayaknya harga akan naik deh, misalkan ya kita. Karena kan tadi kata kuncinya adalah kita bisa mengunci harga. Berarti saya di single stock futures saya pasang posisinya beli. Oke. Nah kalau di bursa luar gitu ya mungkin di finance gitu dia nyebutnya long gitu ya. Long sama beli sama aja Mas, cuman beda istilah aja gitu ya. Oh, oke. Gitu. Jadi buat sobat IDX tuh jangan khawatir gitu ya bahwa cuman beda istilah. Long beli sama gitu ya. Beli. Kemudian nanti kalau harganya naik, kemudian ya tinggal jual aja kan gitu kan single stock future. Selisihnya berarti ada untung kan gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalkan harga turun bagaimana kayak gitu. Nah, teman sobat IDX ini bisa pasang posisi jual. Oke. Pasang posisi jual kayaknya harga bakal turun. Saya pasang posisi jual. Gitu. Harga turun, saya beli. Jadi urutan jual dan belinya nggak masalah gitu ya. Beli dulu baru jual dulu baru beli, tergantung harganya mau gerak ke arah mana, mau naik atau mau turun kan gitu ya. Itu sih yang menarik di situ. Apa namanya? Tadi kesamaannya transaksinya mirip banget, bid offer di order book itu kelihatan sama kayak kayak saham gitu ya. Saham. Bedanya adalah jual belinya urutannya bebas. Pasti sobat IDX pada penasaran, kalau gitu saya harus untuk jual apakah saya harus punya dulu gitu kan. Jawabannya enggak gitu. Karena ini kan kontrak saham gitu. Jadi saya bisa pasang jual dulu nanti baru beli lagi gitu loh. Saya harus punya sahamnya enggak? Enggak. Jawabannya enggak gitu. Jadi benar-benar ini produk yang sangat cocok buat teman-teman trader gitu ya. Jadi ini momentum harganya kan volatil banget nih, misalkan harga naik, harga turun yang kayak gitu ya. Udah pasang jual beli, tergantung nanti momen harganya lagi gerak kemana gitu Mas. Oh, oke. Tadi ada disebut soal underlying juga tuh Mas. Jadi sebenarnya si produk SSF sendiri punya underlying berupa saham. Nah, yang bisa menjadi underlying SSF itu parameternya sahamnya seperti apa tuh Mas? Nah, karena tadi penerbitnya adalah bursa gitu ya untuk single stock future, sahamnya saham emiten gitu, tapi produk SSF-nya yang terbitin bursa. Nah, bursa itu akan memilih kira-kira saham-saham mana saja kan yang pasti yang bisa menjadi efek yang mendasari dari single stock futures gitu. Kita batasin Mas, konstituennya adalah saham-saham LQ45. LQ45. Kata kunci tadi perlindungan investor. Kita pasti mau saham-saham yang sudah kita proven dari sisi liquidity. Kan LQ45 adalah memang saham-saham yang paling liquid ya, gitu kan ya. Jadi likuiditasnya udah kelihatan nih kan gitu kan. Kemudian dari sisi fundamental juga ketika kita filtering LQ45 kan kita mempertimbangkan banyak faktor kan. Likuiditas pertama, kemudian fundamental. Intinya adalah kita terbitin underlying-nya memang yang secara kualitasnya oke gitu Mas. Dari LQ45 pun kita nggak terbitin semua dulu untuk di tahap awal. Kita pilih lagi nih berdasarkan sektoral, kita pilih. Kemudian dari sisi volatility, pastinya karena produk ini kita khususkan buat teman-teman trader, kita cari yang volatility-nya lumayan yang kayak gitu ya, biar ketika pergerakan naik turunnya itu bisa dimanfaatkan secara optimal gitu sih Mas. Gitu. Jadi banyak, kita pertimbangannya cukup banyak untuk dari sisi filteringnya sampai kita mengerucut menjadi 5 gitu saham. Boleh di-spill nggak gitu? Untuk 5. Boleh. Boleh. Kalau 5 saham sekarang yang bisa ada kontrak sahamnya gitu ya, yaitu 2 dari sektor keuangan gitu ya, ada banking gitu, BCA sama BRI.
Oke. gitu. Kemudian dari ini sisi basic industry ada MDKA Oke. gitu kan. Kemudian ada Astra Ada dan Astra. juga ada Telkom gitu sih. Jadi kita Oh, start oke. dari 5 itu. Ke depan nanti kita tambahin lagi nggak? Nah, kita lihat nih dari apa namanya begitu semua awareness-nya udah naik yang kayak gitu. Kemudian investor juga sudah terbiasa gitu ya. Nanti kita sahamnya kita perluas lagi gitu kan yang pastinya yang lebih menarik-menarik lagi gitu sih. Oh, oke. Untuk filteringnya sendiri itu tetap ditetapkan oleh bursa, Mas ya? Betul. Oh, oke. Kalau misalnya nih, Mas, ada kemungkinan nggak sih sebenarnya ke depannya kita pakai indeks yang lain selain LQ45? Oh, itu mungkin banget Oh, gitu ya. mungkin banget ya? Mungkin banget kita bisa perluas nanti konstituennya di luar dari LQ45 gitu ya. Tapi pasti kita tunggu dulu nih sampai LQ45-nya mungkin udah kepake lumayan gitu ya, lumayan banyak gitu ya. Nanti kita perluas lagi. Dan juga, Mas, ini sedikit teaser nih ya. Widih, teaser. Mungkin nggak efek asing? Oh Gitu. iya, bener juga. Mungkin. Mungkin. Ya, nanti mungkin kita bikin sesi berikutnya nih, Mas. Wah, boleh. Kalau rame lanjut part 2 nih. Part 2 gitu kita bikin nih kan gitu kan. Saham lokal ada pengen ini dapat exposure ini asing. Wah, kita tunggu nanti. Oh iya benar. Karena sepertinya belakangan ini teman-teman ini investor Sobat EDX juga mulai kenal nih saham-saham selain yang ada di Bursa Efek Indonesia gitu, Mas ya. Oke. Kemudian, Mas, kalau tadi kan sudah dibandingin dengan saham ya. Saham yang biasanya sih kita tawarkan untuk investor pemula nih, Mas. Produk SSF sebenarnya cocok nggak untuk investor pemula yang baru pertama kali berinvestasi gitu, Mas? Oke. Nah, justru sebenarnya kalau kami tetap utamanya adalah investornya harus paham dulu untuk bisa. Karena kan produk single stock futures ini tadi keuntungannya itu bisa bahkan berkali-kali lipat, Mas. Dibandingkan dengan saham gitu ya. Resikonya lebih tinggi gitu. Lebih buat yang investor yang risk appetite-nya tinggi gitu ya, pengen cuannya tinggi gitu ya. Itu cocok gitu ya. Tapi kalau investor pemula yang mungkin masih mencoba mulai belajar saham, ada baiknya mulai dulu nih dari saham sampai udah terbiasa gitu, udah tahu nih gitu ya, udah bisa mengukur diri gitu ya. Pengen tantangan lebih ya, kita baru masuk ke single stock futures gitu. Kalau kita bandingin Mas, atau kita mungkin bisa dijelasin sedikit, Mas, kira-kira potensi keuntungan atau potensi keuntungan dibandingkan dengan kerugiannya masing-masing itu apa tuh, Mas? Gini. Nah, kalau kenapa tadi ya saya menyebutkan keuntungannya bisa berkali-kali lipat gitu kan ya. Karena kalau saya compare lagi nih dengan transaksi saham ya. Mungkin karena Sobat IDX di sini pasti yang sudah sangat familiar dengan saham, kita masuk ke produk yang lebih canggih gitu ya. Canggih tapi mirip dengan saham kan gitu kan ya. Nah, untuk transaksi saham kita mau transaksi BCA 1 lot misalkan. Anggap aja BCA 10.000 ya selembar ya. Tadi saya cek sih kayaknya 10.400, 10.500 kurang lebih. Nah, 1 lot itu berarti 1 juta ya dananya ya kan. Sobat IDX harus punya dana di RDN 1 juta bisa beli 1 lot. Oke, kalau saham. Tapi kalau SSF itu dananya bisa sampai paling serendah-rendahnya itu cuma 4%. Jadi bayangin, Mas, kalau saya transaksi beli BCA 1 juta saham, saya beli BCA futures, single stock futures, itu berarti 4% dari 1 juta berarti 40.000. 40.000. Nah, gitu kan. Berarti kalau BCA-nya naik 100 rupiah, gitu ya, sama single stock futures saya juga naik 100 rupiah. Tapi ingat, dana modal awal saya adalah 40.000. Berarti secara keuntungan, saya 25 kali lipat lebih tinggi daripada saham. Itu dari sisi keuntungan gitu. Gitu. Kalau saya punya 1 juta, saya beliin semuanya BCA futures dapat berapa? Dapat 25 lot, Mas. Kan gitu kan, seakan-akan udah dapat kayak 25 kali lebih banyak gitu kan ya. Mau dari sisi kalau modal saya cuma 1/25, saya bisa dapat keuntungan yang sama minimal saya beli 1 lot. Tapi kalau saya punya dana 1 juta sama gitu ya dengan saham, saya punya alternatif nih. Saya mau beli 1 juta saham pakai dapat 1 lot, atau saya beli 25 lot kan gitu kan sebenarnya gitu ya. Itu pilihan investor, tapi tetap investor harus bisa mengukur diri risk saya tuh seberapa jauh kan gitu kan ya. Karena balik lagi ke pertanyaan Mas, kalau misalkan rugi kayak gimana? Kan gitu, potensi ruginya berarti pedang ini nih dua sisi juga. Untungnya bisa 25 kali lipat.
Tapi kalau misalkan ketika rugi, berarti kerugiannya juga sampai 25 kali lipat, Mas. Hmm. Gitu. Jadi hati-hati di sini dalam pemanfaatan. Memang kita targetkan investor yang memang sudah inilah ya udah seasonal trader gitu. Oke, Asik. seasonal trader. Misalnya nih, si Sobat IDX udah paham, udah mulai mau belajar lah nih soal si SSF. Bisa ditransaksikan di semua sekuritas atau belum nih Mas sekarang? Nah ini juga. Nah untuk bisa sekuritas itu bisa mentransaksikan single stock futures, mereka harus mengajukan dulu kepada bursa. Gitu. Oke. Jadi memang tidak otomatis bisa langsung. Nah kalau Sobat IDX, wah ini kayaknya tertarik gitu kan ya mau mulai nih coba gitu ya single stock future. Ya sebenarnya dananya sebenarnya kan cuma 4% ya. Sebenarnya kalau misalkan kita masuknya dikit pun resikonya juga sebenarnya kan kecil juga karena dana yang masuk juga kecil yang kayak gitu ya. Jadi sebenarnya bisa juga untuk coba di awal untuk belajar gitu mah. Nah itu silahkan tanya ke sekuritas. Mungkin saya nggak pengen endorse nih ke pakai sekuritas ini, pakai sekuritas ini gitu ya. Nanti silakan teman-teman tanyakan ke sekuritas apakah saya bisa buka account buat transaksi single stock future, Mas. Karena dari sisi investor, dia juga harus buka rekening terpisah. Oke, Rekening terpisah. Jadi supaya nggak nyampur sama sahamnya yang kayak gitu ya. Dia bikin satu rekening baru lagi, tapi tetap atas nama nasabah itu gitu. Jadi kalau mau transaksi single stock futures ada dedicatednya kayak gitu. Oh, ada dedicated. Jadi Sobat IDX bisa tanya ke perusahaan sekuritas atau anggota bursa masing-masing ya, Sobat IDX. Oke, berikutnya nih Mas, kalau sudah punya, udah terdaftar nih sebagai investor atau tradernya SSF, gimana sih cara valuasinya produknya itu Mas, si SSF-nya? Sip, nih ini juga sering gitu ya. Saya dapat pertanyaan dan pasti kalau misalkan kita lagi edukasi produk baru, Mas ya, pasti dia tanya, ini valuasinya gimana kan gitu kan ya. Ada yang mungkin cukup canggih gitu ya untuk valuasi gitu ya. Tapi untuk single stock futures, karena ini merupakan turunan dari saham, pergerakan harganya akan mengikuti saham, maka saya mau valuasi kayak gimana? Seperti layaknya kita valuasi saham gitu ya. Jadi kalau misalkan saya mau beli single stock futures A misalkan kayak gitu ya. Sebaiknya saya di harga berapa yang kayak gitu, atau kalau kayaknya bakal turun deh, saya mau pasang posisi jual aja deh gitu kan ya. Kalau turun kan saya untung kan gitu kan ya. Berarti lihat dulu dari sisi underlying-nya si saham ini secara jangka waktu tertentu itu lagi pergerakannya seperti apa. Gitu. Kalau memang lagi trennya lagi naik, berarti kan kita ya pasangnya posisinya beli kan gitu ya. Beli single stock futures, kita bisa naik, kita bisa beli saham. Atau kita bisa beli single stock future atau mungkin bisa kombinasi keduanya ya kayak gitu kan. Betul. Gitu. Jadi kalau saya punya dana sekian, mungkin saya allocate sebagian di saham, ada dana sisa nih, nggak bisa masuk ke satu round lot gitu ya, lot bulat gitu karena dananya mungkin nggak cukup yang kayak gitu kan. Ya udah sebagian masuk ke single stock future. Itu salah satu ini juga loh, alokasi juga kan sebenarnya. Daripada dananya ngendep karena nggak bisa beli satu lot bulat gitu kan, ada yang kayak gitu ya gitu. Ini udah masukin ke single stock future karena cuman 1/25 aja ya, harusnya sih cukup gitu kan ya. Gitu. Jadi lihat dulu nih sahamnya geraknya ke arah mana. Nah, udah tinggal mau masuk saham, mau masuk single stock futures, itu pilihan Sobat IDX gitu. Kalau gitu kalau seandainya ada trader pemula nih, sudah kenal produknya, sudah tadi daftar, gimana cara untuk memulai bertransaksi SSF? Oke. Udah buka rekening nih? Sudah buka rekening. Sudah buka rekeningnya. Oke, jadi kalau misalkan sudah buka rekening, berarti kan yang pertama adalah seperti juga transaksi pada umumnya, siapkan dana dulu kan, berarti setor dana ke dalam rekening yang mana atas nama nasabah tersebut gitu ya. Saya harus tetap emphasize gitu ya untuk dari sisi rekening ini gitu ya, karena sering ada pertanyaan, kok saya transfer rekeningnya ini atas nama yang itu kan gitu. Jadi yang ini memang atas nama nasabah, layaknya RDN aja gitu kan sebenarnya. Udah habis itu silakan kita analisisnya, berarti kita lihat dulu nih dari 5, sekarang pilihannya masih 5 gitu ya. 5 SSF saham yang ini lihat aja gitu. Kayaknya yang lagi tren yang mana sih gitu ya. Mau naik atau turun gitu ya. Coba analisis gitu. Tinggal habis itu langsung pasang mau beli atau pasang jual itu lewat online trading atau lewat mobile apps yang nanti disediakan oleh sekuritas, itu bisa langsung yang kayak gitu sih Mas. Jadi bisa langsung order atau trading, sebenarnya nggak banyak syarat sih gitu kalau udah buka rekening gitu sih. Kalau bisa dipantau di online trading masing-masing sekuritas, berarti bisa juga dong dipantau di IDX Mobile Mas?
Di IDX Mobile ada. Ada ya nanti. Ada. Wah, pas kali ini berarti. Akan ada juga Sobat IDX di IDX Mobile. Jangan lupa di-download dari sekarang ya. Oke, ke depannya Mas, sebenarnya potensi, kan bursa sudah nerbitin nih si SSF. Potensi perkembangan produk ini sendiri ke depannya Mas, gimana Mas? Kalau dari sisi potensi nih ya, kita selalu benchmarkingnya adalah kita lihat bursa-bursa yang mirip kayak kita ya, Oke. minimal di regional nih. Regional. Di Thailand ini tuh produk sebenarnya bukan single stock future, itu di Indonesia termasuk produk yang baru gitu ya. Iya. Kan gitu. Di luar negeri gimana? Jangan kan di itu jauh-jauh gitu kan ya. Di Thailand sama di Singapura gitu ya. Itu dan Malaysia ini produk yang sudah cukup berkembang di sisi mereka. Oh, Di oke. Thailand bahkan likuiditas mereka tuh gede banget Mas. Jadi investor-investor di sana tuh tradingin si single stock future ini liquid banget gitu, nggak kalah dari si saham gitu sih. Gitu. Jadi saya cukup optimis kalau produk ini tuh bakal rame gitu ya, bakal rame. Nanti dari sisi yang sekarang investor yang sudah transaksi saham pun bisa punya pilihan strategi yang lebih banyak gitu Mas. Oh, oke. Nah, contoh nih strategi ya. Kalau misalkan kita bahas strategi. Jadi ini produk sebenarnya bukan pengganti dari saham. Bukan pengganti. Dicatat Sobat Gitu. IDX. Tapi bisa sebagai pelengkap sebenarnya gitu, karena fungsi dari single stock futures ini maupun futures yang ada di bursa saat ini, selain pertama adalah untuk trading pastinya kan, kita bisa manfaatin potensi pergerakan harga tadi. Yang kedua adalah untuk lindung nilai. Lindung nilai contohnya kayak gimana? Nah, kalau misalkan kita nih ada porto kita beli saham, mungkin kita pengen hold dalam waktu lumayan panjang. Kalau misalkan kita lihat kayaknya ekonomi misalkan udah kurang baik atau ada berita-berita yang kurang enak, investor itu biasanya ngapain? Antara pilihannya dijual, take profit lah intinya kayak gitu kan, dijual. Tapi kan saya mau hold ini jangka panjang kan gitu kan ya. Atau ya udah saya tutup mata aja, nanti sekian tahun kemudian kan udah balik lagi misalkan yang kayak gitu kan ya. Nah itu sekarang nih. Tapi kalau ada single stock future, kalau memang harga kayaknya bakal turun gitu, sahamnya nggak usah dijual, nggak apa-apa. Tapi tinggal pasang posisi jual dari single stock futures. Oh. Nah gitu kan. Berarti kan ini sebenarnya ada sudah konsep lindung nilai. Portofolio Anda boleh turun, unrealized gitu ya, unrealized loss. Tapi dari sisi single stock futures, pas harga turun pasang posisi jual kan kita untung. Nah pas untung ya itu realized profit loh. Jadi kita bisa manfaatin, kita bisa nutup posisi kerugian portofolio kita dari pasang posisi dari single atau transaksi single stock futures ini. Itu trading. Makanya konsep dari produk yang baru ini, tagline kami adalah level up your trading strategy sebenarnya. Level up your trading strategy. Gitu. Investor tidak lagi hanya, atau trader gitu ya, tidak lagi hanya beli mengharapkan harga naik kemudian dijual take profit. Kemudian cari barang lain kan biasanya kayak gitu kan. Yang kira-kira mana nih yang potensi yang lagi rame mana kan gitu. Atau kalau dia kadang obses banget dengan satu ini produk, dia beli kemudian naik dia jual, kemudian tunggu turun. Iya kan, tunggu turun, saya tampung lagi di bawah, terus tunggu naik lagi kan gitu kan, kan lama yang kayak gitu kan ya. Nah kalau dengan single stock future, dia mau naik mau turun, kapan aja saya bisa transaksi, yang kayak gitu bisa tetap ada potensi, gitu. Jadi tidak lagi kita nunggu-nungguan ya, wait and see kan kayak gitu. Potensi, bahkan sekarang kalau kayaknya harga bakal turun, nah itu potensi. Iya benar. Gitu, nggak wait and see. Tapi semuanya bisa jadi potensi Potensi. Boleh tuh jadi tagline. Oke. Ada titipan pertanyaan juga nih Mas. Sebenarnya produknya sudah launching atau belum? Karena sudah ada Sobat IDX yang mau siap transaksi nih kayaknya nih Mas. Sebenarnya udah launching atau belum? Atau sudah bisa ditransaksikan atau belum sih Mas sebenarnya? Oke. Nah kalau dari sisi produknya sudah ada atau belum? Sudah jawabannya. Sudah ada. Dan sudah ada sekuritas yang mentransaksikan ini dan mulai menawarkan kepada nasabahnya. Gitu. Tapi memang lingkupnya masih mereka buka terbatas gitu ya. Jadi kita masih test the water lah intinya kayak gitu. Sudah, nanti Sobat IDX yang penasaran monggo silakan tanya sekuritasnya. Jadi kita lihat dari sudah mulai transaksi itu dari Juli Mas. Oh sudah dibuka dari Juli. Sudah dari Juli, dan dari per Oktober itu trennya naik terus Mas gitu. Jadi udah mulai traction-nya dapat untuk dari sisi transaksi. Nanti kita grand launching, kita bawa deh sekuritas yang komitmennya tinggi banget gitu ya untuk transaksi single stock futures ini.
itu sih pasti nasabah bakal banyak gitu yang bisa transaksi. Siap. Untuk info lebih lanjut nih Mas, kalau Sobat EDX mau belajar soal SSF atau mau pelajarin dulu produknya, info lebih lengkapnya kira-kira bisa didapat di mana sih Mas? Nah, kalau info lengkap itu di website kita ada lengkap gitu ya. Ada di website. Dari sisi kita ada namanya buku futures gitu ya. Jadi ada bukunya. jadi konsep-konsep dasarnya seperti apa itu bisa di-download di website. Oke. Gitu. Kemudian di di YouTube yang kayak gitu juga ada itu untuk video-video terkait edukasi dari single stock futures itu juga sudah banyak Mas untuk Oke. dari sini. Di Indonesia YouTube Indonesia Stock Exchange pastinya Mas ya. IDXBI ya. ADXBI. Oke. Mas Pierre ada pesan-pesan nggak gitu untuk Sobat EDX nih sebelum bertransaksi SSF? Oke. Sebelum transaksi. Nah, pastinya Sobat IDX harus paham dulu produknya. Harus paham. Kemudian kalau udah paham, percuma dong kalau misalkan nggak dilakukan gitu kan. Udah paham, buka rekening. Jangan lupa tanya sekuritasnya, saya mau buka rekening untuk bisa transaksi single stock futures gitu kan ya. Kemudian kalau udah buka, kita start dari dana yang memang yang pasti jangan all in dulu Mas. Gitu kan. Pakai uang dingin ya. Pakai uang dingin gitu ya. Saya walaupun selalu rekomen kepada investor, trader adalah kita assess diri lagi resiko yang bisa di-accept tuh seberapa besar yang kayak gitu ya. Jadi pasti akan mulai start small, udah dapet feel-nya, sense-nya, baru mulai lagi yang kayak gitu ya untuk transaksi mungkin dinaikin lagi yang kayak gitu. Tapi pastinya adalah single stock future ini dikombinasikan dengan produk lain transaksinya. Kita punya structure warrant. Kita bisa kombinasi tuh antara misalkan structure warrant call, sebentar lagi akan terbit structure warrant put tuh. Jadi kan kalau harga naik kita bisa pakai call ya, kalau harga turun bisa pakai put. Nah itu bisa combine juga dengan futures, kita bikin sintetik misalkan yang kayak gitu. Itu makanya kan kombinasi trading strateginya akan semakin luas. Kita nggak cuma beli dan jual saham gitu ya, tapi kita bisa kombinasi saham dengan single stock futures, kita bisa kombinasi structure warrant dengan single stock futures, dan bahkan saham ya dengan structure warrant itu semuanya banyak gitu loh untuk potensinya gitu ya. Pemanfaatannya juga banyak Mas. Tadi saya cerita terkait dengan lindung nilai ya, hedging ya. Yang kedua Mas, yang menarik juga. Kalau misalkan gini, dividen. Ini dividen biasanya orang begitu ada rups putusin bagi dividen, harganya kan biasa naik tuh. Harganya naik karena kan. banyak yang koleksi ya. Koleksi kan biar dapat dividen kan. Tapi kan harganya udah keburu naik duluan tuh biasanya kan gitu. Tapi ngincer ya tipis-tipis lah sama dapat dividen yang kayak gitu kan. Begitu udah ex-date, biasanya yang dilakukan apa oleh investor? Harus jual. Jual kan gitu kan. Jualnya harganya turun kan habis itu kan. Pasti. Nah, terus gimana kalau misalkan kita pengen punya sahamnya gitu ya, dapat dividen, tapi pas sahamnya turun karena pada buang di ex dividen, kita nggak rugi. Nah, ini triknya adalah pertama beli saham dulu. Tetap beli sahamnya dulu. Beli saham, tahan sampai recording date kan, berarti kan. Nah, habis itu jual short single stock future-nya. Jual. Jadi satu sisi kita dapat dividen, tapi pas saham porto kita kita turun, tapi kita untung dari SSF gitu. Itu untuk ngatasin dividen trap loh. Itu banyak tuh yang ngelakuin yang kayak gitu kan. Terus kedua, Mas. Kalau potensi swing misalkan. Misal kalau kita harga naik beli kan gitu kan ya. Begitu harga mau turun kan biasanya ya udah kita udah take profit aja, habis itu ya kita cari mainan baru kan gitu kan ya. Nah, kalau di sini berarti kan kalau di single stock future kita long nih, kita beli. Naik nih kan gitu kan. Kita langsung mau balik posisi begitu harga turun, kalau udah ada tanda-tanda reversal nih. Langsung pasang posisi jual lebih besar. Jumlahnya, saya punya 10 lot nih, saya beli. Kemudian udah mau reversal, saya jual misalkan 20. Berarti posisi saya kan netnya 10 jual nih. Begitu harga turun, saya dapat keuntungan dari posisi 10 jual tadi netnya gitu. Jadi trading strateginya lebih berkembang, investor kita bakal lebih mature gitu Mas. Market kita nggak bergerak lagi hanya satu arah. Semua orang berharap harga naik. Tapi kalau misalkan marketnya bisa bergerak dua arah, orang bisa mulai mengases, akan terjadi keseimbangan. Harga lagi naik, tapi kalau ada orang kontrarian misalkan kan harganya bakalnya ini nggak segini, ini bakal turun nih kan gitu kan. Makanya udah jadi keseimbangan pricing strategy bakal lebih bagus Mas. Gitu sih. Jadi harapan atau mungkin pesan-pesannya pastinya investor kita semoga jadi lebih berkembang, jadi expert lah gitu ya. Jangan kita mau kalah sama bursa-bursa lain gitu ya, dan investor-investor di luar gitu. Sesuai tagline tadi ya, level up your trading strategy.
Oke. Ini sejalan juga Sobat EDX dengan tagline yang biasa digaungkan oleh Bursa Efek Indonesia, ada paham punya pantau. Ingat, langkah pertama adalah paham. Jangan punya dulu ya. Jadi paham dulu. Jadi setelah dari podcast ini, Sobat EDX bisa gali lebih jauh lagi infonya dari websitenya Bursa Efek Indonesia, Indonesia Stock Exchange, atau kalau halamannya itu idx.co.id ya, Sobat EDX. Bisa benar-benar paham dulu soal produknya, boleh ikutin juga mungkin sekolah pasar modalnya terkait SSF, kemudian baru bisa punya. Oke, punyanya tadi seperti disampaikan oleh Mas Pierre, silakan ditanya ke anggota bursa, perusahaan sekuritas masing-masing, siapa tahu memang sudah menyediakan fasilitas untuk transaksi tadi. Terakhir baru bisa dipantau. Pantaunya sama seperti produk investasi yang lain, bisa pantau dengan online trading masing-masing atau akan ada juga nanti di IDX Mobile. Gitu kurang lebih Mas ya. Satu lagi Mas, kalau Ada, saham tambahan saya. ada satu lagi. Yang keempat, asah skill. Asah skill. Jadi udah pantau, tingkatkan skill terus supaya terus bisa cuan. Asah skill. Paham, punya, pantau, asah skill. Terima kasih Mas sudah mampir dan memberikan penjelasan terkait single stock future. Semoga dengan pembelajaran hari ini Sobat EDX bisa tertarik ya dan mulai bertransaksi juga di SSF. Sobat EDX, terima kasih juga sudah menyaksikan episode kali ini. Kalau Sobat EDX punya apa ya? Punya saran, punya masukan tentang topik apa sih yang perlu kita bahas di episode selanjutnya, Sobat EDX bisa komen di bawah. Jangan lupa follow semua sosial media Indonesia Stock Exchange untuk jadi bagian dari Aku Investor Saham. Pakai IDX Mobile karena urusan masa depan harus terdepan. Terima kasih.